Di perkecambahan itu kan kita mulai ngebahas dari sejak biji itu mengalami masa dormansi. Dormansi itu artinya dia tidak aktif tetapi juga dia mati gitu. Sampai tersisa tinggal 20% kadar airnya. Selama sampai menunggu 20% kadar airnya yang tersisa, biji ini nggak mati. Kenapa? Nggak mati karena ada endosperma, cairan makanan. Gitu. Kemudian ketika airnya sudah tinggal 20%, saat itu kalau dia ada media berisi air, ya cocok buat hidupnya, maka air itu akan diserap oleh kulit bijinya, oleh pestanya. Penyerapan itu namanya imbibisi. Kenapa mesti tadi airnya dihilangin, sekarang kok diserap gitu ya? Ketika imbibisi terjadi, masuknya air membuat teraktivasinya hormon-hormon pertumbuhan. Jadi hormon giberelin mulai aktif. Ketika giberelin aktif, maka calon tunas akar dan calon tunas batang akan reproduksi sel-selnya, mengalami mitosis. Jadi muncullah tunas akar dan tunas daun. Sekarang kan berarti udah mulai perkecambahan tuh, udah terjadi. Kalau udah mulai tumbuh tunas daun, jika kotiledonia sampai menyembul ke permukaan tanah, maka perkecambahan seperti itu disebut perkecambahan epikotil, epigeal. Tapi kalau di epikotilnya, kotiledonia tetap tertinggal di dalam tanah, maka perkecambahan itu disebut sebagai perkecambahan hipogeal. Setelah aktivitas perkecambahan mulai, berarti kan kita udah mulai memasuki pembahasan tentang pertumbuhan primer dan sekunder nih. Ya, semua tumbuhan akan mulai diawali dari perkecambahan yang modelnya tadi. Dikotil dan monokotil akan mengalami jenis perkecambahan yang berbeda, ya kan? Epigel buat dikotil atau monokotil itu kemarin ada di pembahasan tryout ketiga. Ya, setelah itu ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas meristem primer. Yang disebut meristem primer itu adalah meristem yang ada di ujung-ujung tanaman, ujung akar, ujung batang, dan ujung daun gitu ya. Kalau ini tanaman, di sini ada meristem primer. Semua tumbuhan punya titik tumbuh primer ini. Jadi semua tumbuhan pasti akan mengalami pertumbuhan primer yang menyebabkan tumbuhan tambah tinggi aja. Kemudian setelah pertumbuhan primer ada pertumbuhan sekunder. Titik tumbuh sekunder itu adalah kambium. Jadi yang akan mengalami pertumbuhan sekunder hanyalah tumbuhan yang punya kambium. Siapa itu? Dikotil dan gymnospermae. Dikotil dan gymnospermae itu kan secara fisik semuanya mirip, cuma dikotil punya bunga, gymnospermae punyanya strobilus sebagai alat reproduksi. Kalau dikotil punyanya bunga. Jadi yang bisa melakukan pertumbuhan sekunder hanyalah dikotil dan gymnospermae. Aktivitas kambium akan menyebabkan tumbuhan melebar ke kiri dan ke kanan, depan belakang gitu ya, bukan ke atas lagi. Kalau lihat tumbuhan yang mengandung kambium kan batang dikotil, contohnya kan kayak begini nih, penampang melintang batang dikotil. Ini ada phloem, ini ada xylem. Kita di zoom in kemarin, zoom out. Ini kambiumnya. Ini kambium, ini ke arah luar, ini ke arah dalam. Berarti ini apa nih? Yang saya tunjuk. Ada nggak sih ini tuh yang saya kasih titik? Kalian dengerin suara saya nggak sih? Yang mana, Bu? Ini yang saya kasih titik tuh, di kotak yang saya kasih titik.
Kalau nggak ada nyaut, ya saya nggak lanjut. Berarti kamu nggak ngerti. Balik lagi kamu ke bab 1. Itu flow-nya ya, Bu ya? Lihat aja nih, ke arah luar, nih ke arah dalam. Ke arah luar berarti apa di sini? Ini kan Flow-nya. ini floem primernya, ini floem sekunder. Ini silem, berarti kan ini silem primer, ini silem sekunder. Berarti yang dekat dengan kambium adalah floem dan silem yang paling muda. Sementara yang menuju ke arah luar paling tua. Apa itu yang paling tua? Floem. Jadi kan kalau misalnya dilihat kayak gini kan banyak lingkaran-lingkaran kayak gini kan. Nah gitulah ya. Ini disebut lingkaran tahun. Gitu. Jadi lingkaran tahun itu bisa digunakan untuk mengira-ngira, memprediksi berapa usia tumbuhan yang sedang dihitung usianya. Nomor berikutnya. Kalau saya tanya, biar saya jelasinnya cepat, jawab ya, apapun lah yang dijawab aja. Mau salah juga nggak apa-apa, daripada diam aja. Seperti ada kupingnya di sebelah sana. Gerak kembali kemari, karena di pertumbuhan pada tumbuhan kita belajar tentang hormon, ada satu hormon yang khas yaitu hormon auksin. Hormon auksin ini sifat khasnya akan terurai jika kena cahaya. Kalau ada cahaya di sini, maka sisi ini akan mendapat cahaya paling banyak. Ini sisi di sebelah sini, ya. Akibatnya auksin pindah kemari. Karena auksin pindah, maka anggap aja nih B. Maka sisi B itu akan punya auksin banyak. Karena punya auksin banyak, maka dia membelah dengan cepat sel-selnya. Karena membelah dengan cepat, kemari dia arahnya jadi ke arah datangnya cahaya. Sementara yang sisi A, karena auksinnya sudah berkurang, dia kecepatan pertumbuhannya tidak secepat di B. Wajar kalau lintasannya juga sedikit. Karena pembelahannya juga menjadi lebih lambat daripada sisi yang B. Maka karena sifat auksin yang seperti itu dapat disimpulkan, oh kalau begitu tanaman itu arah tumbuhnya selalu mendekati arah datangnya cahaya. Makanya kalau dari arah samping ini cahaya datang, maka dia belok ke arah datangnya cahaya. Gitu, penjelasannya seperti itu. Nah, karena ini bergerak menuju datangnya cahaya, kita kenal ada 3 macam gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan, ada gerak tropi, ada gerak taksis, ada gerak nasti. Gerakan tumbuhan semacam ini, arah tumbuh batang, arah tumbuh akar, bergerak tapi tidak diikuti dengan perpindahan tempat, itu jenis gerak yang tropi. Tapi kalau ada perpindahan tempat, seperti inti sperma mendekati ruang bakal buah yang di dalamnya ada telur, itu contoh gerak taksis karena ada perpindahan tempat. Sementara yang bukan gerak taksis juga bukan gerak trofi, termasuk gerak nasti. Contohnya, biji lamtorogung kalau kelembapan sangat rendah, artinya cuaca panas, kering, maka dia bisa terbuka, bijinya keluar. Kulit bijinya terbuka, bijinya bisa keluar. Itu contoh gerak nasti. Membuka dan menutupnya daun putri malu, contoh gerak nasti juga. Bunga mirabilis delapa yang mekar pada jam 4-an gitu sore, maka dia termasuk gerak nasti juga gitu. Ini termasuk yang diujikan. Nomor berikutnya, nomor 5. Nomor 5 udah mulai masuk ke metabolisme. Metabolisme ada 2. Ada reaksi pembentukan, anabolisme, reaksi pembongkaran, katabolisme. Reaksi metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena dia melibatkan enzim. Ya, enzim itu berperan sebagai apa, Uzais? Kamu dengar nggak kalau kamu sedang ditanyakan Uzais? Dengar, Bu. Dengar. Terus jawaban kamu apa?
Percepat reaksi kimia, Bu. Enzim berperan sebagai apa? Biokatalisator. Fungsinya tadi yang kamu sebutkan, mempercepat reaksi kimia. Dengan cara apa dia mempercepat reaksi kimia? Dengan cara apa? Dengan cara apa dia? Yang lain nggak ngerti juga. Dengan cara apa dia mempercepat reaksi kimia supaya terjadi? Nggak ada yang nempel jidatnya. Dengan cara apa dia mempercepat reaksi kimia? Hah? Energi aktivasi, bukan? Dengan apain? Diapain? Meningkatkan energi aktivasi. Bukan ditingkatkan, diturunkan. Dengan cara menurunkan energi aktivasi. Emang energi aktivasi itu apa? Dijelasinnya Runut kayak begini biar bisa jawab pertanyaan, karena nggak semua soal saya pertanyaannya gitu loh. Enzim adalah biokatalisator gitu jawabannya. Nggak semua pertanyaan saya modelnya kayak begitu kan, sudah tahu ya. Jadi makanya dijelasin lagi kayak begini sambil dikasih kisi-kisi sambil dijelasin kayak begini. Ini yang saya omongin berarti lagi ada di soal gitu maksudnya. Maksudnya saya ngasih tahu enzim adalah itu mah ngasih tahu soal. Menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah energi untuk memulai reaksi kimia. Anabolisme itu apa tadi? Penyusunan atau asimilasi. Katabolisme itu reaksi penguraian. Yang udah kita bahas, anabolisme itu contohnya fotosintesis. Intinya, fotosintesis itu ada 2 tahap. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Yang terjadi di reaksi terang juga ada 2. Yang pertama, fotolisis air. Fotolisis air itu artinya pemecahan air. Air dipecah, H2O dipecah jadi O2 plus gitu kan ya, O2 min. Dan di sini ada pembentukan energi melalui fosforilasi. Ini ada siklik, ini ada non siklik. Siklik itu satu kata, berarti dimulai dari P1. P1 itu P700. Hasilnya ATP doang. Kalau non siklik bisa dari P1, bisa dari P2. P1-nya P700, P2-nya P680. Hasilnya ATP dan NADPH. Ya, fotolisis air menghasilkan oksigen, fotofosforilasi menghasilkan energi. Reaksi gelapnya ada 3. Ini di stroma. Salah saya. Ini terjadinya di membran tilakoid. Ini terjadinya di stroma, matriks kloroplas. Reaksi gelap biasa disebut juga siklus Calvin-Benson. Tahapannya 3. Yang pertama fiksasi CO2. Yang kedua ada reduksi PGA menjadi PGAL. Yang ketiga, reaksi regenerasi. PGAL yang dihasilkan ada 12 PGAL. 2 keluar dari siklus. Yang 10
tetap di siklus. Ngapain dia? Dibuat untuk membentuk RUBP yang baru. Ini keluar dari siklus membentuk C6H12O6. Katabolisme contohnya yang udah kita bahas kemarin ada respirasi, ada aerob, ada anaerob. Aerob ada 3, 1 glikolisis, kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat sistem transport elektron. Yang aerob kita sebut juga dia fermentasi. Yang satu fermentasi alkohol, yang kedua fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol itu berarti C5H2OH, etanol yang dihasilkan C5H2OH plus CO2. Asam laktat itu C3 bla bla, nggak tahu lupa. Ini terjadinya di ragi, ini terjadinya di sel otot. Dah. Ada mau tanya sampai sini? Itu ada di tentang itu ada di nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, banyak. 16, 17, sampai ke 20. Itu semua metabolisme. Kalau ini sudah selesai, nah, enzim itu kan kerjanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Enzim bekerja dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah adanya zat inhibitor. Zat inhibitor itu zat penghambat. Ada 2 macam. Ada yang kompetitif, ada yang non-kompetitif. Yang kompetitif itu artinya, ini misalnya enzim begini bentuknya. Ini enzim. Ya, kemudian ini inhibitor. Yang ungu itu substratnya. Jadi inhibitor yang kompetitif itu jika inhibitor itu bentuknya mirip dengan substrat, sehingga dia bisa menempel pada sisi aktif enzim. Sekarang kalau yang ungu nempel di sini, dia emang tempatnya, jadi dia bisa nanti dia bisa dikerjain sama si enzim, ya kan? Jadi begini kan, gitu ya. Nanti hasilnya enzimnya utuh, kemudian plus, gitu misalnya. Ini adalah kompleks enzim substrat. Nanti hasilnya ini enzim tetap utuh, ini produk 1, ini produk 2. Tapi kalau kejadiannya adalah di sini enzim, kemudian ada di situ nempel si inhibitor. Apakah produk 1 dan 2 terbentuk? Gitu, ini catatannya. Walaupun dia bentuknya mirip dengan substrat, tapi dia bukan substrat yang
tepat buat enzim tersebut, maka produk 1 dan 2 tidak dapat dibentuk. Kalau yang non-kompetitif, dia tidak mirip bentuknya dengan substrat. Substrat itu bahan tempat enzim bekerja. Contoh, lipase, dia mengubah lipida menjadi asam lemak plus gliserol. Ada akhiran ase berarti dia enzim. Ini substrat. Yang ini 2 adalah produk. Gitu. Ya. Kalau lipida bertemu dengan amilase, walaupun amilase bentuknya seperti lipase misalnya, maka asam lemak dan gliserol tidak akan terbentuk. Lipida hanya bisa dikerjain, bisa dipecah oleh lipase. Demikian juga lipase hanya bisa bekerja untuk lipida saja, nggak untuk substrat yang lain. Kalau yang non-kompetitif, bentuk inhibitor, bentuk zat inhibitor, mungkin nggak begitu. Kalau yang non-kompetitif itu, inhibitor bekerja merusak enzimnya, bekerja merusak enzim. Akibatnya apa? Akibatnya ketika substrat menempel, enzim tidak bisa bekerja karena udah rusak gitu. Jadi inhibitor kompetitif tugasnya rebutan sama substrat, kalau yang non kompetitif tugasnya merusak enzim sehingga substrat tidak bisa dibuat menjadi produk oleh si enzim. Kemudian tadi udah jelas tuh ya yang tentang yang ini nih. Ya ini ada sekitar 5 sampai 6 pertanyaan di sini tentang ini doang. Ada di sini semua. Di sini ada 2 atau 3 pertanyaan tentang ini semua. Ada di situ semua tuh soalnya. Ya, kemudian saya mau ke nomor 21. Sekarang saya mulai ke materi genetik. Materi genetik kita kan namanya DNA. DNA itu double helix kan. Double helixnya DNA itu adalah rantai polinukleotida. Dia merupakan rantai double polinukleotida. Nukleotida. Nah, rantai yang double helix itu yang pertama adalah rantai template, yang pasangannya disebutnya rantai non-template. Kalau saya sebut template itu blueprint atau pencetak, maka rantai non-template-nya adalah rantai pendamping. Nah, yang disebut nukleotida itu adalah jika satu nukleotida itu unsur penyusunnya ada fosfat, ada gula, ada basa nitrogen. Posisinya setiap molekul polinukleotida ini,
Fosfat berada di pinggir, paling dalam. Jadi ini fosfat, ini gula pentosa, ini basa nitrogen. Fosfat, gula, basa nitrogen. Ini satu nukleotida. Nah, nukleotida dari DNA pasangannya urutannya juga seperti ini. Yang paling dalam itu basa nitrogen. Kemudian ada gulanya, yang paling pinggir fosfatnya. Jadi ini sepasang nukleotida. Kalau nukleotida ini putus di bagian fosfat, maka tinggal basa nitrogen dan gula. Ini basa nitrogen, ini gula. Yang seperti ini namanya nukleosida. Ya, sekarang ke sintesis protein. Sintesis protein dimulai dengan peristiwa yang pertama, replikasi. DNA bereplikasi. Tempatnya di nukleus. Yang kedua, DNA, ini tahapan transkripsi. Yang disebut transkripsi adalah DNA template membentuk messenger RNA. Messenger RNA itu nama lainnya kodon. Yang ketiga, tahapannya translasi. Apa yang terjadi? Ini masih di inti, masih di nukleus. Translasi itu messenger RNA menuju ribosom. Berarti dia keluar dari nukleus ke sitoplasma. Nanti akan ditemui oleh tRNA. tRNA nama lainnya antikodon. Nah, sekarang kita mulai. Contohnya, ya, DNA template. DNA kan ada dua tuh. Yang template saya kasih contoh misalnya maka DNA non-template-nya gimana? Tolong deh, Bara. Non-template. Bara. Tunggu, Bu. Urut pasangannya A dengan salah. Masih tunggu-tunggu aja, Bara. Di klinik udah dijelasin banyak juga. Iya, Bu. Oh no. C. Terus U. Kenapa bisa ada U? Orang saya tulis di dalam kotak tuh yang Ibu tulis. A dengan T. Ini masih DNA ya Pak Bos. Ini masih DNA loh. DNA tidak mengandung urasil. Tidak ada U. Jadi A dengan T di sini. A juga dengan T. C dengan G. A dengan apa nih Bara? T. Terus A dengan T dengan A. Mono. Terus C. A. T. Oke. Ini non-template-nya. Sekarang messenger RNA-nya gimana? Masih bara. Dia dibentuk oleh siapa? Lihat nih, transkripsi tahapannya. DNA template membentuk messenger RNA atau kodon. Jadi lihatnya yang template. Apa yang template di sini nih? Tuh, lihatnya itu. G akan membentuk C. A membentuk apa di sini, Bara? T. Nah, ini sudah RNA. Sudah RNA. Tidak ada lagi T. A dengan U ya, Bu. Yes. A dengan U. G dengan G. A dengan U. T dengan A. Jadi AT itu bisa juga T dengan A, maksudnya gitu ya. G dengan C, berarti C dengan G. Kebalikannya nggak apa-apa gitu kan. AT ya TA, GC ya CG gitu. Ini G dengan C, T dengan A dengan U.
Just looking deh. Nih, lihat. Rantai non-template dengan rantai codon sama enggak? Sama Beda, enggak? Bu. Ah, sama. Beda. Ah, sama enggak? A. Non-template kodo karo kodon. Tapi setiap T diganti dengan U gitu. Kelihatan kan di situ? Ini CAT, ini CAU sama kan? T diganti dengan U. Sekarang ketika dia ke ribosom nih, messenger RNA ke ribosom, ada tRNA yang akan menemui dia. tRNA-nya urutannya gimana? Kalau kodonnya C, maka antikodonnya G, U dengan A lagi, A. Terus C, A, U. G, U, A. Ini akhirnya bisa kamu lihat bahwa rantai ini kan DNA. Rantai DNA template sama juga urutannya dengan antikodon. Cuma setiap P diganti dengan U begitu. Jadi kalau udah habis klinik, udah habis belajar, ya nanti menjelang tidur dilihat lagi catatannya, bapak-bapak semua, ya biar biologi itu dipahamin dan cuma diapalin. Kalau diapalin tuh pas lihat jawaban kalian tuh gurunya sedih, pengen kesel sama siapa gitu ya. Contohnya kelas 11 karena ngapalin aja ulangan peredaran darah, vena dengan arteri karena ngapalin semua sifat vena dia tulis sebagai sifat arteri. Ya udah, apa yang mau dinilai? Ya, jadi memang keinginan kita buat menjadi orang sukses itu masih setengah-setengah maunya doang. Setengah mau, setengah menghayal. Gitu. Kalau seluruhnya mau, kamu pasti rajin membaca. Dan ini bukan cuma dibaca sebenarnya, yang udah dicatetin, udah di record begini, saya nggak yakin juga tuh bakal dilihat lagi apa enggak ya gitu. Kasihan deh, jadi learning kan semua nih. Tapi tinggal pas ulangan, entak sana sini nyontek akhirnya. Perbuatan yang sangat menggemaskan. Pengen nampol aja kalau ketawa nyontek. Ya, menggemaskan tuh yang tengah nyontek. Pengen ditampol. Baik, ini sudah selesai. Ini ada di nomor 21, 22, 25, 26. 27. Di nomor 27 itu nanti saya kasih pernyataan di opsi jawaban. Cari pernyataan yang benar tentang sintesis protein. Jadi baca pernyataannya hati-hati. Dah. Kemudian tentang pembelahan sel atau reproduksi sel. Ada reproduksi secara mitosis, ada secara meiosis. Meiosis ini kan terjadi pada saat pembentukan gamet ya. Di sel gamet. Kalau dia di sel somatis. Sel gamet itu proses pembentukannya ada oogenesis, ada spermatogenesis. Ini 2 kali pembelahan. Ciri khasnya ya. Kemudian ada reduksi jumlah kromosom. Reduksi jumlah kromosom berarti pengurangan jumlah kromosom. Nanti karena ada reduksi kromosom, bisa jadi juga di sini nih, yang di 2 kali pembelahan bisa juga ada pernyataan tentang atau pertanyaan tentang apakah ada interfase di antara meiosis 1 dan meiosis 2 atau tidak ada. Kalau tentang reduksi kromosom, bisa juga dicari yang mana sih kromosom yang masih haploid pada spermatogenesis berikut, yang mana sih yang sudah diploid, yang sudah haploid, yang mana yang masih diploid gitu.
Bisa jadi seperti itu. Kemudian tentang karyotipe kromosom. Contohnya paling mudah, manusia ada 46 kromosom. Karena baru disebutkan 46, berarti dia ada 23 pasang. 23 pasang itu, 22 pasang adalah autosom. Yang satu pasangnya gonosom atau kromosom seks. Pada perempuan, berarti kan harus seperti ini kan, 22 pasang autosom plus XX di sel somatis. Lalu pada perempuan, di ovumnya, cuma setengahnya kalau di ovumnya, 22 autosom saja plus X. Kalau yang laki-laki, di sel somatisnya ada 22 pasang autosom plus XY. Kalau di sel spermanya ada dua kemungkinannya. 22 autosom plus X, jadi dia sperma X, atau 22 autosom plus Y. Ya, gitu. Kemudian, nah, pembelahan meiosis tidak mungkin terjadi pada saat pembentukan rambut yang habis dipotong, ya kan? Mungkin juga terjadi pada penutupan luka ketika jaringan tubuh rusak. Nah, itu yang terjadinya di pembelahan mitosis. Meiosis hanya terjadi pada saat pembentukan telur dan sel sperma. Sisanya dari nomor 30 sampai ke, dari 29 sampai ke 40 itu semuanya genetika. Ada tentang monohibrid, dihibrid, kemudian hereditas pada manusia, dan penyimpangan semu hukum Mendel. Kalau penyimpangan semu hukum Mendel yang udah saya ajarkan cuma dua kan, epistasis dan kriptomeri. Hanya dua itu saja yang ada di soal PAS-nya. Sekarang saya tanya, jika ada, ini tentang golongan darah sekarang, tentang golongan darah. Sistem ABO. Jika ada seorang ayah bergolongan darah A, ibu bergolongan darah B, anaknya ada AB dan B. Yang dijadikan pertanyaan, bagaimana genotip ayah dan ibunya? Sekarang kita lihat, anak yang ini golongan darahnya AB. Berarti dia dapat A dari ayahnya. Nih, ya. B-nya dia dapat dari ibunya. Kemudian anak yang kedua, anak berikutnya golongan darahnya B. B ini pasti dia dapatkan dari ibunya. Terus dapat, pasti kan dia mesti dapat dari ayahnya. Dapat apa dari ayahnya? Dia pasti dapat dari ayahnya O. Di sini nggak tertulis O. Berarti ibunya ini kemungkinan golongan darahnya B homozigot. Gitu. Ya. Jadi karena dia dapat B dari ibunya. Nah, si ayah ini berarti genotipnya A heterozigot, ibunya B homozigot. Kemudian kalau ada soal tentang hereditas pada manusia itu kan bisa diturunkan lewat autosom maupun lewat gonosom. Autosom itu sel-sel tubuh atau lewat gonosom. Ya, lewat autosom itu misal ada albino,
Ada bisa merasakan pahitnya kertas PTC, perasa pahit PTC, atau urinnya mengandung fenilketonuria. Tuh ya. Kemudian kalau yang gonosom yang kita bahas cuma dua, ada hemofili dan buta warna. Gitu. Maka buat perempuan dan laki-laki yang lewat gonosom ini kemungkinannya beda. Kalau ini buat perempuan kemungkinannya dan laki-laki sama kemungkinannya. Apa tuh kemungkinannya? Misal albino. Bisa dia A besar genotipnya, bisa A besar A kecil, atau A kecil A kecil. Buat yang genotipnya A besar berarti laki-laki atau perempuan tersebut sehat. Kalau genotipnya heterozigot seperti ini, A besar A kecil, berarti laki-laki atau perempuan tersebut carrier. Kulitnya tidak albino, tetapi gennya membawa gen albino. Kalau yang seperti ini genotipnya pasti laki-laki atau perempuan itu kulitnya sudah albino. Ya, jadi buat yang terpaut autosom, dia itu kemungkinannya sama buat laki-laki dan perempuan. Tapi yang terpaut gonosom, contohnya hemofili dan buta warna, kemungkinannya buat laki-laki dan perempuan berbeda. Buat laki-laki, kemungkinannya kan misalnya hemofili ini ya, bisa jadi laki-laki itu begini genotipnya atau XH kecil. Kalau yang atas berarti laki-laki ini sehat. Yang ini penderita hemofili. Buta warna pun seperti ini. Kemudian buat perempuan, ada 3 kemungkinannya. Perempuan itu bisa seperti ini genotipnya, kemungkinan keduanya yang carrier, kemungkinan ketiganya yang hanya kecil semua. Nah, yang ini perempuan sehat. Ini perempuan carrier hemofili. Yang terakhir nih, penderita hemofili. Penderita hemofili itu dia ada letalnya. Yang seperti ini bersifat letal. Letal itu artinya dalam kondisi homozigot, ini kan XH kecil berarti homozigot. Dia mengalami kematian. Homozigot. Ya, kalau perempuan kenapa dia biasanya perempuan hemofili itu hidupnya nggak sampai dewasa. Jadi akil balik itu udah nggak bisa. Karena kan perempuan akil balik pasti mengalami menstruasi. Kalau dia keluar darah, ya akan terus-terusan keluar. Akibatnya ya bisa meninggal. Gitu. Yang lain-lainnya udah dibahas juga ketika ngebahas ulangan kemarin. Ada satu orang belum ulangan di sini. Bu, mau tanya, Bu. Boleh. Kalau yang laki-laki, kalau ditulis XY aja, nggak apa-apa kan ya, Bu? Buat yang apa? Yang sehat? Yang sehat ya? Ya, boleh. Bu, yang genetika ini berapa Bu soalnya, Bu? Saya udah nyebutin 3 kali dari tadi. Oh ya, oke Bu. Ada yang masih dengar, tadi saya jawab dari nomor berapa, saya bilang genetika dari nomor sekian sampai nomor sekian. Ada yang dengar? 29 sampai 40. Ah? 29 sampai 40, siapa tuh yang jawab? Adika, Bu. Siapa? Adika. Adika, dapat 0,3. Saking coba saya mau ngasih kamu nilai gitu. Yang dengerin dengan baik saya kasih deh. Ya, udah cukup selesai. Ada yang mau tanyakan? Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Boleh.
Kalau yang tadi gerak pada tumbuhan, bedanya taksis sama nasti apa, Bu? Taksis itu kalau ada pindah tempat, contohnya pada perpindahan kloroplas di ganggang. Kalau ganggang itu mau berfotosintesis, kan dia butuh cahaya. Maka kloroplasnya pindah ke tempat yang ada cahayanya pada tubuh ganggang tersebut. Pindah, ada gerakan pindahnya. Kalau nasti nggak mesti pindah. Kalau nasti itu karena rangsangannya berupa apa nih? Oh, karena rangsangannya berupa sentuhan, maka putri malu kalau disentuh dia menutup daunnya. Oh, rangsangannya berupa suhu, maka kalau udah pukul 4 atau 5 sore, bunga mirabilis itu mekar. Oh, rangsangannya berupa suhu, maka kalau udah malam hari, ada bunga yang mekar di malam hari. Itu nasti. Kalau taksis mesti ada pindah tempat. Kalau tropi, dia nggak mesti pindah tempat. Cuma rangsangan itu bergeraknya menuju apa. Oke, Bu, makasih. Ada lagi, Pak? Minggu depan saya akan udah masuk ke pembahasan tentang evolusi. Maaf, mutasi. Ya, saya doakan mudah-mudahan yang menghormati guru, menyayangi teman, ikhlas belajarnya, tidak rajin mencontek, ya. Allah kasih kemudahan. Ya, saya benci banget sama yang tukang nyontek. Bencinya benci banget. Benci. Bukan sebagai individu ya, pekerjaan menconteknya itu buat saya nggak ada toleransi. Tapi individunya ya saya biasa aja, tapi pekerjaan menconteknya itu yang saya benar-benar enak banget. Siapapun guru pasti nggak suka kalau ada muridnya nyontek siapapun. Cuma saya ngasih lihat kalau saya nggak suka. Makanya saya kasih soal berupaya biar kamu tidak tergoda untuk nyontek gitu. Tapi tetap aja dan nyontek, saya tahu. Itu ya, mudah-mudahan yang pengen sukses Allah kasih kemudahan. Tandanya sukses berarti dia mau mulai dengan niat yang ikhlas, pekerjaan yang ikhlas, ya cara yang benar, pasti ditolong Allah. Tapi kalau nggak pengen sukses ya nggak usah ditolong ya Allah, ya nggak usah ditolong. Ngapain orang nggak mau sukses kalau ditolong? Nggak mau sukses itu nih ya cuma nyuruh-nyuruh nge-record, dibaca kagak, didengerin lagi kagak gitu ya. Jadi buat apa nge-record menemuin ya, yang tukang nyontek, yang masih niat nyontek, semoga Allah kasih hidayah. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat Urjais, saya nunggu kamu. Kamu bisanya kapan ulangannya? Silakan yang lain,